Hai, jumpa lagi sobat-sobat dengan channel cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat cerita kita yang bahagia. Ini sekarang posisinya sudah di siang hari ya. Ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya sobat-sobat. Jadi perjalanan kami menuju Sidoarjo ini sempat kesasar sobat karena ada pengalihan jalan dari Porong kemarin, dan ini kita sudah masuk di jalan arteri sobat ya, jadi ini sudah jalan yang benar. Ini kita sudah masuk di wilayah Tanggulangin sobat. Di Tanggulangin ini sudah masuk wilayah Sidoarjo ya, tapi sebenarnya hari ini kita itu mau melewati Tanggul Lapindo ya, karena jalannya ditutup di daerah Porong sehingga kita tidak bisa masuk melalui jalur Lapindo. Sobat-sobat yang bahagia yang masih setia dengan channel kami, channel cerita kita ini, Tanggulangin ini adalah sentra kerajinan kulit ya, sepatu yang terbuat dari sebagian besar adalah dari kulit, baik sepatu, tas dan sebagainya. Jadi mereka memproduksi produk-produk yang sangat berkualitas dengan nilai jual yang sangat terjangkau untuk golongan kita, dengan kualitas yang internasional sobat-sobat. Jadi kalau sobat-sobat yang dari luar daerah, dari luar kota, dari mana saja, nah, sobat-sobat bisa datang dan mampir di area kerajinan Tanggulangin sini sobat. Di sini tersedia berbagai macam jenis sepatu ya, tas karya putra putri Indonesia sobat. Nah, ini dia jalurnya, jadi masuk ke sana. Sobat-sobat yang baik, yang berbahagia ya, perjalanan tadi kita sempat pusing ya karena diputar-putar karena kita ikuti Google Map, karena saya tidak hafal daerah jalur setelah keluar dari area Porong, jadi agak lama tadi kita kesasar-sasar. Saya tidak sempat memvideonya karena kita lebih fokus pada jalur yang ditunjukkan oleh Google Map, walaupun ternyata kita salah jalur sobat. Tidak apa-apa, itu adalah pengalaman kami sekeluarga ya, yang harusnya kita sudah nyampe di tujuan, jadi ini lebih lama ya. Sobat-sobat yang baik, sobat-sobatku yang setia di channel cerita kita ini ya, di Sidoarjo ini selain sentra kerajinan kulit, sepatu dan tas yang tadi ada, juga ada kas oleh-oleh yang cukup enak ya, bukan hanya cukup tapi sangat enak, yaitu otak-otak bandeng sobat. Jadi memang di Sidoarjo sendiri itu banyak sekali rawa-rawa atau wilayah yang dekat dengan perairan yang isinya adalah bandeng ya. Ada memang juga peternak atau petani bandeng sobat, sehingga di sini terkenal sekali dengan khasnya, yaitu khas otak-otak bandeng. Selain juga olahan-olahan yang lain sobat. Nah, ini kota yang orang-orangnya ramah ya.
Jadi kalau sobat-sobat datang ke sini jangan khawatir ya dengan wilayah dan daerah di Jawa Timur ini. Sidoarjo ini orang-orangnya terkenal ramah, baik ya. Jadi kalau kita datang ke sini, kita kesasar atau kemana saja, mereka dengan senang hati akan menunjukkan jalan ya. Jadi tidak perlu khawatir sobat, karena termasuk kota yang ramah dengan pengunjung. Sobat-sobat, cerita kita ini, perjalanan kita terus akan melaju sampai ke kota Sidoarjo. Jadi di pusat kotanya sobat. Jadi jalur ini memang kalau kita lewat jalur bawah adalah jalur yang banyak sekali ya dilewati, karena jalur sepertinya jalur utama. Tapi setahu saya ada jalur lingkar ya sebenarnya, tapi saya belum pernah lewat sana sobat. Jadi belum tahu ya, walaupun saya tinggal lama di Malang ya, tetapi saya juga kurang begitu hafal dengan wilayah jalan lingkar ya. Sobat-sobat, cerita kita Sidoarjo ini merupakan kota yang tergolong cukup besar ya dengan wilayahnya, kawasan industri ya, juga kawasan perdagangan sobat. Jadi di sini memang cukup ramai untuk industri dan perdagangan, sehingga untuk wilayah Sidoarjo ini juga tergolong UMK yang cukup tinggi. Ini kalau kita lihat jalan-jalan di sini ya, penghijauannya cukup baik, terjaga ya, sehingga menjaga oksigen untuk orang-orang yang ada di wilayah Sidoarjo ini luar biasa sobat, karena memang di wilayah kota sangat diperlukan penghijauan yang seperti ini, yaitu taman-taman ya, untuk menjaga udara supaya tetap sejuk, karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang yang mengakibatkan karbon dioksida cukup tinggi. Dengan adanya tumbuhan taman ya, dengan rindangnya pohon, maka karbon dioksida ditangkap oleh pohon-pohon tersebut, sehingga lingkungan akan tersaring lebih bersih dengan diproduksinya oksigen oleh tumbuhan tersebut. Kurang lebih seperti itu teorinya ya sobat ya. Tapi memang kita harapkan bahwa di wilayah perkotaan tetap terjaga penghijauannya sobat. Nah, cuman ada beberapa wilayah kota yang masih menggunakan pohon-pohon yang besar itu, yang sudah cukup tua, itu harusnya juga sudah harus diregenerasi sobat. Kenapa? Karena banyak kejadian pohon-pohon tumbang karena sekarang ini musim hujan, angin yang besar, sehingga membuat pohon itu tumbang. Ini tidak sedikit korban dari pohon yang tumbang yang ada di pinggir jalan seperti ini sobat. Sehingga memang pohon-pohon yang besar yang sudah lama, yang kelihatan memang sudah waktunya diganti, ya memang harusnya sudah mulai ada penanaman kembali atau regenerasi pohon. Ya memang harus seperti itu sobat, karena ini adalah wilayah di pinggir jalan ya. Kalau terlalu besar juga berbahaya untuk keamanan dan kenyamanan pengendara. Rasanya memang rindang, tetapi kalau pohonnya sudah rapuh, sudah terlalu tua juga membahayakan. Sobat-sobat, cerita kita ya, saya di video sebelumnya menceritakan mengenai raja-raja Jawa ya, yang berasal dari kota Malang, yang melahirkan begitu besar dan banyak raja-raja besar di tanah Jawa ya, mulai dari kerajaan Singosari sampai Mojopahit, dan kemudian pergeserannya lari ke
kerajaan Islam Demak Bintoro sampai ke Mataram, yaitu kerajaan yang saat ini terpecah lagi menjadi 3 ya, di Jogja, di mana itu saya kurang hafal ya, di Solo dan yang satunya lagi sobat. Jadi kita patut berbangga bahwa banyak sekali turunan-turunan orang-orang hebat yang dilahirkan dari tanah ini sobat. Nah, Sidoarjo ini memang dari zaman dulu ini menurut cerita ya, dari juga menurut sejarah adalah memang wilayah perdagangan sobat, sehingga lalu lalang perdagangan ya baik melalui laut ya, itu banyak yang lewat sini juga. Ini wilayah perdagangan dan sekarang menjadi kawasan industri yang tergolong padat penduduk sobat. Alhamdulillah sobat, ini sebentar lagi kita akan capai tujuan ya, maksudnya mencapai tujuan di kota Sidoarjonya. Sedangkan tujuan ke arah adik saya ini kira-kira masih menempuh beberapa menit lagi ya, kurang lebih mungkin sekitar setengah jam mungkin ya, kurang lebih ya, kalau jalannya kondisinya seperti ini ya. Jadi dari Sidoarjo nanti kami akan menuju ke daerah Buduran. Nah, Buduran masih masuk di wilayah Sidoarjo sobat. Jadi dibersihkan oleh bapak-bapak sobat. Ini sudah masuk wilayah perkotaan sobat ya, kita masuk di wilayah perkotaan. Nah, sudah banyak toko-toko di sini, pusat oleh-oleh ya sobat. Jadi kalau mau beli oleh-oleh yang saya ceritakan tadi sebelumnya, yaitu bandeng, otak-otak, nah ini di sini nih, di Mitra ini juga bisa, atau di daerah sini banyak sekali pilihannya sobat ya. Anda datang ke sini tinggal ya pilihlah. Ini namanya sentra oleh-oleh ya di daerah Sidoarjo. Jadi kita nggak bisa lurus sobat, kalau di tengah itu adalah pusat perkotaannya ya. Jadi kita ambil itu satu jalur, jadi kita ambil ke arah kiri. Ini sama nanti dari depan lampu merah, nanti kita ambil ke kanan ya. Di sini juga banyak sekali kuliner sobat. Jadi kalau sobat-sobat mau ke sini mau berkuliner juga banyak pilihannya ya. Inilah kota Sidoarjo sobat. Karena kotanya berada di area seperti ini ya, jadi macet pasti akan terjadi sobat. Jadi banyaknya kendaraan yang lalu lalang ya, tingginya aktivitas penduduk, sehingga pastilah akan membuat jalan di daerah sini rawan macet sobat. Ini kita akan memposisikan ke sebelah kanan karena kita mau ambil posisi kanan sobat, kita mau ke arah kanan sobat ya. Jadi setelah lampu merah ini kita ke kanan.
di sini macet ya, banyak kendaraan dari sebelah kiri saya menuju ke kanan, karena dari ini kanan lurus terus mentok tuh kalau ke kiri, kalau nggak salah ke pintu tol ya, pintu tol Sidoarjo, tapi nanti kita akan ambil ke arah kanan sobat. Jadi saya mohon maaf ya, saya kurang begitu hafal wilayah sini, hanya tahu jalan utama seperti ini ya. Mungkin sobat-sobat yang asli atau melihat video ini yang asli orang Sidoarjo bisa memberikan komen ini wilayah di mana ya. Jalan apa? Jalan Diponegoro ya kalau nggak salah ini ya. Nah, ini di daerah depan saya sini kalau nggak salah ada stasiun ini, stasiun Sidoarjo sobat. Iya. Ini memang wilayah perkotaan sobat ya, satu jalur. Jadi kita seperti memutar wilayah ini stasiunnya ya, stasiun Sidoarjo. Ya. Jadi ini jalannya pelan ya, padat merayap sobat, jadi harus hati-hati. Ada saudara-saudara kita yang naik motor, kita kasih kesempatan coba, jangan sampai karena kelalaian dan keteledoran kita membuat orang lain celaka ya. Jadi kita hati-hati, dan juga untuk saran saya ya untuk teman-teman yang naik sepeda motor juga berhati-hati ya. Kenapa? Terkadang kita kan berpikir bahwa kalau naik motor, ini saya juga sering naik motor ya, saya ngevlog pakai motor juga. Itu kadang kalau sudah naik motor tuh kita ambil posisi mau nyalip kiri kanan, itu kita pikirnya lah mobil ada yang nyopir aja aman gitu aja. Padahal terkadang dari pihak posisi driver, dari posisi sopir itu kadang ada yang memang tidak kelihatan ya sobat ya. Jadi ada posisi yang tidak bisa dilihat, terutama mobil-mobil yang besar, dan itu sangat berbahaya ya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Terutama mobil-mobil yang besar itu mereka jangkauan pandangan yang samping kiri bawah terutama itu mungkin mereka nggak akan bisa lihat ya. Jadi kadang banyak terjadi kecelakaan karena seperti itu. Ini mengingatkan buat saya sendiri sobat ya, buat saya sendiri untuk selalu berhati-hati, karena kecelakaan itu terjadi terkadang bukan hanya dari diri kita, dari orang-orang di sekitar kita juga bisa, dari lingkungan juga bisa. Tapi kita tetap harus waspada ya, menjaga supaya kita tidak sampai mencelakai orang lain ya. Jadi menghargai dan menghormati pengendara lain itu kita prioritaskan. Ini kita ambilkan, nah ini ada orang ambil jalan nyabrang, anak-anak seperti ini juga ya harus hati-hati kita melihatnya ya. Mereka pikirannya aman-aman saja, sangat berbahaya sobat. Ini kalau kita ambil ke kanan, kita berarti ambil jalan tengah yang tadi yang satu jalur itu di pusat kotanya ya, tapi kita mau ambil ke posisi kiri sekarang sobat, karena kita mau ke arah Buduran. Buduran itu satu wilayah di bagian Sidoarjo juga. Nah depan ini kita ambil kiri sobat. Di samping kiri saya depan ini adalah alun-alun Sidoarjo sobat. Di alun-alun ini kalau malam hari banyak sekali pemuda-pemudi ya, anak-anak, orang-orang berkeluarga datang menikmati suasana yang ada di alun-alun. Depan kiri saya sobat. Nah ini dia, ternyata berhenti dulu sobat ya. Oke,
Oke. Nah, ini kita sudah masuk di alun-alun kota Sidoarjo sobat. Ini dia alun-alunnya ya, bagus, rindang, sejuk. Nah, ini banyak kuliner, banyak pedagang kaki lima ya. Ini alun-alunnya ya, kalau malam indah sekali. Kalau pagi dan siang seperti ini di dalam sejuk karena banyak pepohonan ya. Alhamdulillah sobat-sobat, ini sebentar lagi kita akan meninggalkan kota Sidoarjo. Kita akan masuk di wilayah Buduran ya. Ini kebetulan adik kami ini memang rumahnya lumayan agak masuk ya dari jalan utama ya, kurang lebih mungkin 2 atau 3 kilo lebih ya, mungkin ya, saya kurang begitu hafal ya jaraknya, tapi tempatnya asri, enak ya, namanya perumahan Surya Asri sobat. Nih, alhamdulillah kita sudah sampai di sini, dan sobat-sobatku di cerita kita sabar dan mengikuti perjalanan kami ya. Mudah-mudahan saya doakan kita semua selalu mendapatkan keberkahan umur dan keberkahan rezeki sobat, sehingga dengan berkahnya umur rezeki ini tentunya ini akan membuat apa yang kita lakukan akan semakin mudah karena kita selalu mendapatkan berkahnya. Tentu tidak lupa kita selalu menginginkan ridho dari Allah, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan kesuksesan sobat. Ini flyover ya, ini flyover menuju ke arah Buduran. Alhamdulillah ya, tentu selalu kita panjatkan syukur ya. Karena dengan bersyukur itulah sobat, kita bisa merasakan nikmat yang sebenar-benarnya nikmat. Jadi kita tahu betul bahwa apa yang kita dapatkan, nikmat yang diberikan oleh Allah ini benar-benar luar biasa ya. Kita bisa merasakan nikmatnya menghirup oksigen ya, karena nikmat sehat yang diberikan, nikmatnya makanan ya, nikmatnya berkumpul dengan keluarga, ini sungguh luar biasa sobatnya, luar biasa. Jadi patutlah kiranya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Oke, sebentar lagi kita akan nyampe sobat ya. Oke sobat, ini kita posisikan minggir ke kiri karena kita mau ambil jalan ke kiri ya. Jadi masuk jalan perusahaan kalau nggak salah namanya ya. Jadi setelah Masjid Buduran kita ambil kiri, ini ada mobil membawa air mineralnya, dia juga mau ambil ke kiri. Jadi kita posisikan di belakang karena dia ancang-ancang. Ya, kita ambil ke kiri sobat. Inilah jalan yang
akan menuju ke perumahan Surya Asri sobat ya. Jadi kalau saya ke rumah adik saya selalu melewati jalan ini karena saya tidak hafal jalan yang lainnya. Sebenarnya ada jalan lain sobat, tapi saya nggak tahu. Yang tahu hanya melalui jalan ini saja. Ini kalau nggak salah jalan perusahaan namanya sobat. Jalannya kecil tetapi dilalui mobil-mobil besar sobat ya. Samping kanan saya ini adalah PLN sobat. Ini dia, itu PLN sobat ya. Kalau orang-orang daerah sini, penduduk asli sini yang mungkin lagi melihat video saya akan tahu daerah mana ini ya. Jadi bisa kasih komentar ya. Kalau ke jalan arah Surya Asri kira-kira melihat jalan mana lagi gitu ya, supaya kami ada petunjuk. Ini kelihatannya banyak galian ya, bekas galian sobat, sehingga kok banyak tanah ya. Tuh ya. Jalurnya kecil tapi dilalui mobil-mobil besar ya. Oke, kita sudah melewati tadi ya, truknya sudah belok ya, dia berhenti di perusahaannya ya. Ini ada pengerjaan galian sobat ya. Oke, gantian. Ini jalannya sedikit banyak tanah sobat ya, bekas galian rupanya. Jadi kalau nggak ada pengerjaan biasanya jalan di sini nggak seperti ini sobatnya, nggak banyak tanah seperti ini. Ini mungkin karena ada pengerjaan galian sehingga tanah jalannya banyak sekali tanah dan pasir ya. Ini kita sudah mulai lancar ya, kok jalannya ini sepi ya, tidak rame ya. Oke sobat-sobat, cerita kita sambung lagi di cerita-cerita kita selanjutnya ya. Kali ini saya akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan video kami ini ada manfaatnya. Salam sehat, salam santun, salam satu jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas depan ditutup, alhamdulillah.